umat yang baik. Dulu di lembah Sungai Yordan hiduplah seorang gembala yang sangat terkenal bernama Eleazar. Dia terkenal karena domba gembalanya gemuk-gemuk dan cepat sekali beranak pinak, jauh lebih baik dari domba gembala-gembala lain yang berumput di lembah Yordan yang sama. Waktu dia sudah sangat tua dan hampir meninggal di kemahnya, anak sulungnya datang dan berkata, "Bapak, sebelum engkau meninggal, ceritakan rahasia tugas kegembalaan sebagai wasiat terakhir untuk kami." Bapak Ibu menjawab, "Aku tidak bisa mengucapkannya di kemah sempit ini. Bawa aku kembali ke padang luas di tengah kawanan domba-domba." Mereka membaringkan dia di atas tanduk dan membawa dia ke tengah padang diikuti ribuan kambing dombanya. Sesampai di tengah padang dia berkata, "Gembala yang baik mencintai hidup dan karena itu mencintai domba-domba. Gembala yang baik memancarkan debar kasih dalam getar suaranya, maka domba-domba mengikuti dia ke padang hijau ke sumber air. Gembala yang baik membela kehidupan, maka kawanan ternak aman dalam lindungan. Karena itu anakku, kalau engkau mencukur bulu domba untuk pakaian atau menyembelih seekor anak domba untuk makan dagingnya, umamkan doa syukur pada Sang Pemberi hidup dan katakan, domba tercinta, mulai sekarang engkau menjadi bagian dari hidup." Gembala tua itu memandang semua domba di hidupnya. Kemudian dengan tenaga terakhir dia mengulang, "Gembala yang baik mencintai hidup dan karena itu dia mencintai domba-domba." Di tengah padang itulah dia menghembuskan nafas terakhir dan meninggal dikitari kawanan ternak. Saudara-saudaraku, gembala-gembala yang baik, nama gembala Eleazar berarti Tuhan adalah penolong. Dengan ini kisah Eleazar menghantar kita kepada Tuhan sendiri. Dalam perjanjian lama, hanya Tuhan sendirilah yang dipandang Israel sebagai gembala umat. Hal itu kita baca misalnya dalam nas yang sangat indah dari Yeskiel 34 yang tadi dibaca oleh Robat. Kepemimpinan gembala yang baik itu dipertentangkan dengan gembala-gembala palsu, pemimpin jahat yang mencari kepentingan sendiri sambil menelantarkan kawanan domba. Yeskiel 1-10. Hanya kepada Tuhan Sang Gembala itu umat Israel menyanyikan marah pujian dan syukur atas anugerah berlimpah yang mereka terima. Itu mana yang kita nyanyikan daripada Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku air yang tenang, yang menyegarkan jiwa. Sebaliknya, ketika mereka mengalami musibah dan bencana, mereka pun berseru padanya dari tengah situasi kegelapan. "Gembala Israel, dengarkanlah kami. Engkau yang memimpin Yusuf bagaikan kawanan. Engkau yang bertakhta di atas singgasana, tampillah dengan cemerlang. Di depan suku Efraim, Benyamin dan Manasye. Kerahkanlah kekuatan dan datanglah menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, tunjukkanlah seri wajah-Mu dan selamatkanlah kami." Mazmur 80. Dalam perjanjian baru, wajah Tuhan Gembala yang baik itu ditampilkan dalam satu sosok manusia konkret, Yesus dari Nazaret. Dan hanya dialah yang dengan berani bisa berkata, "Akulah gembala yang baik."
Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-domba. Saudara, murid-murid Yesus yang baik. Dari beberapa nas kitab suci yang disebut di atas, kita bisa bertanya, apa saja keutamaan dan sifat gembala baik yang patut kita pelajari sebagai pemimpin umat dewasa ini? Yang pertama, kemampuan mengenal. Yesus berkata, aku mengenal domba-domba dan domba-domba mengenal. Kita mengambil bagian dalam tugas kegembalaan Kristus. Kita yang ambil bagian itu dituntut juga untuk mengenal berbagai aspek dari tugas kegembalaan. Saya sebut beberapa dari tugas mengenal. Pertama, mengenal setiap anggota, setiap pribadi. Yang dimaksudkan di sini bukan sekedar mengenal berdasarkan informasi yang kita terima dari pihak lain, melainkan mengenal secara pribadi dengan segenap hati. Dan kata kenal dalam kitab suci berarti mencintai umat. Yang kedua, mengenal juga situasi umat dalam komunitas Kristiani konkret. Dan menekankan para umat bahwa komunitas Kristiani bukan hanya sebuah organisasi, tapi suatu komunio. Dan komunio itu bisa diumpamakan dengan satu kor yang bagus atau satu orkes. Untuk dari satu kor yang bagus, kita semua harus terlibat, harus ikut bernyanyi dengan baik. Latih haleluya Hendel berbulan-bulan. Kalau waktu nyanyi pasca satu orang nyanyi salah, macet sama sekali. Apa artinya? Komunio itu dibangun dengan tekad baik kita semua. Komunio itu bisa dirusak oleh satu orang saja. Semoga kita sebagai koordinator menjaga supaya komunio dari komunitas itu kita kembangkan bersama. Kita juga ingin mengenal situasi lokal, tapi dalam hubungan dengan tantangan global. Maka kemarin kita omongkan era digital yang sangat menantang kaum milenial dewasa ini. Kita perlu tahu semua. Tapi di atas segalanya, kita gembala kecil ini harus mengenal gembala para gembala, Yesus Tuhan sendiri. Ketika para murid berambisi untuk dapat posisi penting, gembala agung itu berkata, pemimpin itu hanya satu, kamu semua bersaudara. Apapun tugasmu saudaraku, engkau hanya satu dari rekan-rekan. Pemimpin kita hanya satu, gembala agung hanya satu, kamu semua bersaudara. Dan karena itu kita penting sekali meluangkan waktu saat ini untuk mengenal gembala para gembala Yesus. Kemampuan pertama mengenal. Yang kedua, tugas gembala menuntun ke sumber hidup yang dilambangkan dalam padang hijau dan mata air yang segar. Dan kemudian Yesus merangkum itu dalam kata-kata, aku datang agar mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Berhubung dengan ini, saya ingin membaca ulang satu ayat dari Yesaya 34 ayat 16. Tuhan berfirman, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka kubangun, yang sakit kuatkan, serta yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Pernah dalam satu pertemuan para biara-biarawati kami sendiri, dan satu suster yang gemuk, dia bahagia sekali dengan ayat 16. Saya bilang, kenapa suster? Karena biasanya tentang mereka hilang, dicari, yang disembuhkan. Tapi di sini Tuhan juga perhatikan, yang gemuk dan kuat melindungi. Suster yang gemuk bilang, saya juga dapat bagian, saya bahagia sekali.
tugas kedua dari penuntut sumber itu, kalau kita hubungkan dengan aspek lain tadi yang tadi saya singgung sebagai inspirator, koordinator, administrator dan lain-lain, semua tugas itu hanya punya satu tujuan, agar mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita belajar itu dari Yesus. Semua tugas kita tujuannya di sini. Tetapi karena kita menjadi imam bukan untuk keselamatan kita sendiri dan bukan untuk berjuang sendiri, maka perlu sekali sebagai imam kita memberdayakan umat semua di lingkungan, para pembantu yang terdekat, semua itu untuk ikut terlibat dalam usaha agar umat itu disejahterakan, agar mereka mempunyai hidup dalam kebenaran. Tugas ketiga, melindungi mereka terhadap serigala yang mengancam. Tugas pastor dan lebih lagi tugas pengurus melindungi umat terhadap serigala yang mengancam. Kamu harus melindungi umat terhadap pembohongan politik dan kekuasaan menjelang pemilu. Terlalu banyak pembohongan dan penyalahgunaan kekuasaan. Melindungi umat di kerusuhan kita dari human trafficking. NTT adalah korban human trafficking salah satu yang terbesar di Indonesia. Tidak kebetulan Presiden Jokowi waktu di Labuan Bajo sidang ASEAN mengangkat topik ini, melindungi umat dari human trafficking, melindungi mereka terhadap semua bahaya yang mengancam dari dalam dan dari luar. Dan dalam hal ini saya ingat kembali pengalaman Romo Beni. Waktu habis tahun 65, ketika operasi bom membersihkan orang-orang dari musuh komunis, banyak sekali umat yang tidak bersalah ditangkap dan dibunuh. Semua orang takut, pastor-pastor Israel tidak takut, apalagi pastor-pastor Eropa, mereka takut nanti diusir lagi. Hanya satu dari antara pastor-pastor waktu itu yang pakai jubahnya dan pergi menghadap letron di Maumere. Jangan tangkap dan bunuh umat saya, itu umat saya, mereka bukan komunis. Dan Romo Beni hampir ditembak, tapi dia menyelamatkan umat. Dan kemudian ternyata letron itu sendiri seorang komunis dan kemudian ditembak mati juga. Tapi bahwa di tengah situasi itu ada suara profetis dari antara rekan-rekan imam yang membela umat. Termasuk di sini membela umat, kamu mendoakan mereka dengan segala macam kesulitan, tantangan, cobaan. Dan kalau mereka datang membuka hati padamu, mereka tidak mengharapkan uang atau apa, mereka mengharapkan pastor mendengarkan mereka. Tadi seorang saudara Om tengah mendengarkan dengan hati dan mendoakan mereka, membawa mereka dalam kepada Tuhan, bersama dalam Ekaristi. Yang dari Bapak dan tugas gembala mengorbankan diri. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-domba. Seorang pemimpin religius pastoral dituntut untuk memberikan pengabdian total kepada Tuhan dengan melayani saudara-saudarinya. Tak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabat-sahabat. Itu kata-kata Yesus di malam perjamuan akhir. Lalu dia tunjuk kepada rasul-rasul dan dia tunjuk kepada kamu sekalian. Kamu adalah sahabat. Kamu rekan gembala. Semoga kisah Eleazar dari lembah Yordan dan lebih lagi kisah Yesus gembala baik yang hadir di tengah kita ini menjadi inspirasi bagi rekan-rekan imam untuk menjadi gembala-gembala umat lain dengan satu tujuan saja,
agar mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan dalam Tuhan.